Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atip Nurharini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul Peran Landasan Historis dan Kultural dalam Penguatan Karakter Murid Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banyurit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nailil Fuada dengan NIM 240105068 dari Rombel B dengan nomor presensi 25 dari angkatan 2024. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, pendidikan karakter merupakan prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, 2003 dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Namun, di era globalisasi dan digital, nilai-nilai luhur bangsa mulai tergerus, atau terkikis oleh budaya instan dan individualistik, sehingga muncul tantangan dalam menjaga jati diri nasional. Nah, sekolah dasar itu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial berbasis landasan historis serta kultural bangsa. Pendidikan karakter yang efektif harus berakar pada budaya dan realistis sosial masyarakat, dengan mengintegrasikan nilai sejarah dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Nah, sayangnya pelaksanaan di lapangan itu masih sering bersifat verbal dan normatif tanpa kegiatan nyata yang kontekstual. Nah, di SD Negeri 1 Banyuurip itu menjadi contoh sekolah yang berupaya mempertahankan nilai-nilai historis dan budaya melalui kegiatan seperti peringatan Hari Pahlawan, permainan tradisional, membatik, dan pembelajaran berbasis cerita rakyat. Nah, guru itu berperan penting dalam mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari siswa serta tantangan di abad ke-21. Selanjutnya kita akan memasuki kajian literatur. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan karakter dalam konteks sekolah dasar. Nah, pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membentuk kepribadian peserta didik agar berperilaku sesuai norma dan nilai masyarakat. Nah, tujuannya tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga yang berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki empati sosial. Di sekolah dasar, pendidikan karakter itu sangat krusial karena menjadi fondasi dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, prosesnya harus melibatkan seluruh warga sekolah dan dilakukan melalui pembelajaran kontekstual yang menghubungkan nilai moral dengan pengalaman nyata siswa. Kegiatan seperti gotong royong dan proyek sosial membantu menumbuhkan tanggung jawab serta empati. Nah, selain itu, pendidikan karakter harus selaras dengan tuntutan abad ke-21 yang menekankan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, guru itu berperan penting dalam menyeimbangkan nilai moral dan kompetensi akademik. Nah, integrasi nilai-nilai historis dan budaya lokal itu menjadi strategi penting agar pendidikan karakter tetap relevan dan berakar pada jati diri bangsa Indonesia. Nah, kemudian kajian literatur yang kedua yaitu landasan historis dalam pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai historis bangsa Indonesia menjadi sumber inspirasi dan pedoman moral penting dalam pendidikan karakter. Melalui sejarah, melalui pembelajaran sejarah, murid itu tidak hanya belajar tentang peristiwa di masa lalu, tetapi juga meneladani nilai seperti semangat juang, pantang menyerah, nasionalisme, dan gotong royong. Nah, sejarah juga membantu dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, patriotisme, dan cinta tanah air. Penguatan karakter nasional sebaiknya dimulai dari sejarah lokal agar murid dapat memahami jati diri dan perjuangan bangsanya itu sendiri. Nilai-nilai histori dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran melalui kegiatan kreatif dan reflektif, bukan hanya sekedar hafalan saja.
Nah, pembelajaran sejarah yang kontekstual dan interaktif seperti penggunaan media digital, proyek berbasis sejarah lokal, atau kunjungan ke tempat yang bersejarah itu dapat menumbuhkan empati, kebanggaan sejarah lokal atau kebanggaan nasional dan kesadaran sebagai penerus bangsa. Dengan demikian, landasan historis itu berfungsi sebagai sumber nilai moral sekaligus pembentukan identitas nasional murid. Nah, kajian literatur yang ketiga yaitu mengenai landasan kultural dalam penguatan nilai-nilai. Nah, budaya lokal memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid sekolah dasar karena mengundang nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, religiusitas, dan solidaritas sosial yang mencerminkan identitas bangsa. Nah, integrasi budaya lokal dalam pembelajaran itu membantu murid menumbuhkan rasa bangga terhadap daerahnya, menghargai keberagaman, dan menjaga warisan budaya itu sendiri. Nah, guru itu berperan sebagai penjaga nilai budaya sekaligus fasilitator yang mengaitkan nilai-nilai kearifan lokal dengan keterampilan abad ke-21 melalui kegiatan seperti membatik, menari, atau permainan-permainan tradisional yang dapat menyenangkan siswanya. Nah, kemudian penguatan karakter berbasis budaya ini juga dapat dilakukan melewati kegiatan ekstrakurikuler dan kolaborasi dengan masyarakat agar murid belajar secara autentik dari lingkungannya. Pendidikan berbasis budaya itu berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi dan membantu mencegah krisis identitas generasi muda. Nah, pendekatan kreatif dan kontekstual budaya lokal menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas sekaligus memperkuat karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita memasuki metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran landasan historis dan kultural dalam penguatan karakter murid sekolah dasar, tepatnya di SDN Negeri 1 Banyurip. Nah, pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap realistis pendidikan yang kompleks dan dinamis sesuai dengan pendapat Moleong tahun 2021, yaitu penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik tindak dan interaksi sosial yang tidak dapat diukur secara statistik. Selanjutnya, kita akan memasuki lokasi dan subjek penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Banyu Urip, tepatnya di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, sekolah ini dipilih karena secara purposif karena memiliki program penguatan karakter berbasis nilai historis dan kultural. Subjek penelitian meliputi guru dan murid kelas 6 dengan informasi yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembelajaran dan program karakter sekolah. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini dilakukan melalui tiga cara utama. Yang pertama yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi langsung ini digunakan untuk mengamati aktivitas pembelajaran dan kegiatan budaya yang mengandung nilai-nilai historis dan kultural di sekolah dasar tersebut. Kemudian yang wawancara itu dilakukan kepada guru untuk memperoleh informasi tepatnya dengan guru kelas 6 terkait persepsi, pengalaman, serta strategi dalam menerapkan nilai-nilai budaya dan sejarah di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu berupa foto kegiatan baik di dalam waktu wawancara, kemudian waktu observasi di dalam kelas. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif, Miles, dan
Huberman tahun 1994 yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, reduksi data ini proses memilah dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data yaitu berupa deskripsi naratif yang mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan hasil. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan secara berulang untuk menemukan pola hubungan dan makna dari data yang sudah kita peroleh dari hasil observasi tersebut. Nah, di sini juga ada keabsahan data. Nah, untuk memastikan validitas hasil penelitian itu dilakukan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara informasi guru, murid, dan kepala sekolah. Sedangkan triangulasi teknik itu dilakukan menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, langkah ini itu bertujuan agar data yang diperoleh itu tuh lebih lebih kredibel atau lebih lebih sama antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Da- Dan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, dengan metode tersebut itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai historis dan kultural diintegrasikan dalam pembelajaran untuk memperkuat karakter murid sekolah dasar. Nah, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Nah, hasil wawancara dan observasi di SD Negeri 1 Banyuurip itu menunjukkan bahwa nilai-nilai historis dan kultural itu berperan penting dalam penguatan karakter murid. Guru mengintegrasikan unsur sejarah dan budaya melalui pembelajaran kontekstual agar murid belajar dari lingkungan dan identitas budayanya sendiri. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap budaya lokal itu tuh diterapkan tidak hanya melalui buku pelajaran saja, tetapi juga lewat praktik kehidupan sehari-hari sebagai dasar pembentukan identitas dan karakter bangsa sejak dini. Nah, guru itu mengintegrasikan nilai sejarah dan budaya ke dalam berbagai mata pelajaran seperti cerita rakyat lokal dalam bahasa Indonesia, kemudian tarian dan lagu daerah pada SBDP, serta nilai gotong royong dan cinta tanah air dalam PPKN. Melalui pembelajaran kontekstual ini, murid itu mendapatkan pengalaman langsung dan memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai karakter bangsa. Nah, selanjutnya kita memasuki data. Nah, di sini ada jenis kegiatan budaya lokal, kemudian jumlah murid, dan presentase. Nah, di sini ada 4, yaitu tarian tradisional, lagu daerah, cerita rakyat, kemudian permainan tradisional. Nah, data pada tabel tersebut itu menunjukkan bahwa minat murid terhadap kegiatan budaya lokal itu tuh sangat tinggi. Kegiatan permainan tradisional menjadi aktivitas yang paling diminati oleh 22 murid dengan persentase 95,6% dari 23 murid. Nah, kemudian diikuti oleh lagu daerah yaitu dengan 91,3% dan cerita rakyat dengan persentase 82,6%. Nah, sedangkan tarian tradisional memiliki minat paling rendah yaitu 56,5%. Dan dan seluruhnya itu juga hanya berasal dari murid perempuan saja. Nah, kemudian temuan ini itu menunjukkan bahwa kegiatan berbasis budaya yang bersifat interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan lebih disukai murid s- sekolah dasar. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air. Nah, dari tabel tersebut itu memperlihatkan bahwa seluruh murid itu tuh 100% memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Nah, mereka itu menunjukkan kebanggaan terhadap simbol negara, mengikuti upacara bendera dengan tertib, dan menghormati guru sebagai bagian dari nilai nasionalisme. Nah, nilai tanggung jawab juga tinggi yaitu dengan persentase 95,6.
yang menunjukkan bahwa murid mulai memahami arti melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah. Namun, nilai disiplin masih perlu ditingkatkan karena hanya mencapai 78,2%. Beberapa murid masih belum konsisten datang tepat waktu atau menaati peraturan yang ada di sekolah atau kelas tersebut. Kemudian, ada data bentuk diagram. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa nilai cinta tanah air sama seperti yang tadi ya, cuma dalam bentuk diagram batang. Nah, hal ini itu melibatkan bahwa pembelajaran berbasis sejarah dan budaya lokal efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan dan tanggung jawab pada murid, khususnya di sekolah dasar. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan. Nah, hasil penelitian itu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai historis dan kultural di SD Negeri 1 Banyurip itu berperan besar dalam penguatan karakter murid sekolah dasar. Guru berperan sebagai fasilitator dan teladan yang menanamkan nilai-nilai moral melalui pendekatan kontekstual. Nilai karakter yang paling menonjol ialah gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air. Sejalan dengan 4 pilar karakter nasional Kemendikbud tahun 2020. Nah, pembelajaran berbasis budaya juga meningkatkan motivasi dan minat belajar murid, terutama melalui kegiatan seperti permainan tradisional, lagu daerah, dan cerita rakyat yang menumbuhkan empati serta kesadaran moral. Guru telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dan budaya ke berbagai mata pelajaran dengan pendekatan tematik integratif, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Namun, ditemukan kendala seperti keterbatasan media budaya lokal, kurangnya pelatihan guru, dan rendahnya minat murid laki-laki terhadap kegiatan seni tari. Solusinya, sekolah dan pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga kebudayaan serta menyediakan pelatihan dan sumber belajar yang berbasis budaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, landasan historis dan kultural itu memiliki peran penting dalam penguatan karakter murid SD Negeri 1 Banyu Urip. Nilai-nilai sejarah dan budaya lokal itu efektif dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air, tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Nah, pembelajaran yang mengintegrasikan unsur sejarah dan budaya itu menjadikan proses belajar lebih bermakna, kontekstual, serta sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia. Guru berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral melalui kegiatan nyata, seperti permainan tradisional, tarian daerah, dan cerita rakyat. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan minat tinggi murid terhadap kegiatan berbasis budaya lokal. Dengan presentase 95,6 itu tuh murid banyak menyukai permainan tradisional. Kemudian 91,3% murid itu lebih suka ke lagu daerah. Dan 82,6% itu murid menyukai membaca cerita rakyat. Nilai karakter yang paling berkembang adalah cinta tanah air, yaitu dengan presentase 100%. Kemudian tanggung jawab dengan presentase 95,6%. Kemudian gotong royong itu 91,3% dan disiplin yaitu dengan presentase 78,2%. Nah, data ini menegaskan bahwa pendekatan historis dan kultural itu memperkuat pendidikan karakter secara menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan pengalaman murid. Nah, dengan demikian, pendidikan berbasis landasan historis dan kultural itu terbukti efektif dalam membentuk murid yang berkarakter, berbudaya, dan memiliki semangat kebangsaan, serta serta dapat dijadikan model implementasi pendidikan karakter kontekstual di sekolah dasar lain di Indonesia. Nah, selanjutnya kita memasuki saran. Nah, yang pertama yaitu bagi guru sekolah dasar. Guru perlu meningkatkan kreativitas dan kompetensi dalam mengintegrasikan nilai historis dan kultural melalui media digital serta proyek budaya yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu bagi sekolah dan kepala sekolah. Sekolah perlu bekerja sama dengan lembaga budaya lokal, mengadakan pelatihan guru dan menyediakan sarana pendukung seperti alat musik tradisional dan media pembelajaran yang kontekstual. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah daerah dan dinas pendidikan itu tuh perlu
kebijakan dan dukungan terhadap program sekolah berbasis budaya dan sejarah lokal melalui pendanaan, pelatihan, dan kurikulum muatan lokal yang adaptif. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya yaitu disarankan meneliti efektivitas pendekatan ini di jenjang lain dengan metode kuantitatif untuk mengukur perubahan karakter murid.